Baik, ketemu lagi bersama saya dalam praktikum statistika. Nama saya Salomo Banjar Nahor dengan NIM 4202530010 dengan mata kuliah praktikum statistika. Di sini saya tidak lupa berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum statistika, yaitu Bapak Sudianto Manulang, Sarjana Sains, Magister Sains, dan juga kepada asisten laboratorium Bang Novan Setiadi Tindaun dan Kak Ratna Sari. Di sini saya akan membahas tentang uji hipotesis, yaitu di mana kita membahas secara khususnya uji T1 sampel. Kita masuk pada tahap pertama, yaitu dalam pendefinisian, yaitu pengertian uji T. Tes T atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Seeley Gosset pada tahun 1915. Awalnya ia menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Uji T disebut juga dengan nama student T. Sampel diambil secara acak dari populasi berdistribusi normal. Kemudian data berskala interval atau rasio. Kegunaan uji T ada dua, yaitu yang pertama sebagai alat analisis data untuk menguji satu populasi atau dua populasi. Kemudian yang kedua, untuk membandingkan dua min atau rata-rata dalam menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut perbedaannya nyata atau hanya karena kebetulan. Penggolongan uji T. Uji T dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu sampel dan dua sampel. Dan dua sampel dibagi juga menjadi dua, yaitu berhubungan atau dependen dan terpisah atau independen. Uji T satu sampel. Uji T satu sampel adalah salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi T student dalam pengambilan keputusannya. Uji ini termasuk dalam uji parametrik sehingga memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data sebelum melakukan pengujian. Asumsi tersebut adalah yang pertama, variabel uji kontinu baik berupa interval maupun rasio. Kemudian yang kedua, data sampel berdistribusi normal atau secara aproksimasi. Kemudian yang ketiga, skor-skor pada variabel uji saling bebas satu sama lain. Tujuan dari uji ini pada umumnya adalah untuk menguji perbedaan statistik antara rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu atau nilai yang dihipotesakan. Rumus dalam uji T satu populasi, kita dapat menghitungnya dengan rumus T hitung sama dengan X bar dikurang mu per S per akar dari N, di mana T hitung sama dengan koefisien T, X bar sama dengan min atau rata-rata sampel, mu sama dengan min atau populasi S, dan S sama dengan standar deviasi sampel, dan N sama dengan banyak sampel. Kriteria-kriteria dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, H0 diterima ketika T hitung kurang dari T tabel. Kemudian yang kedua, sebaliknya, H0 ditolak ketika T hitung lebih dari T tabel, atau jika signifikansi lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima.
Terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba mendemonstrasikan atau mempraktikannya dalam program SPSS. Baik, di sini saya akan mempraktikkan uji hipotesis pada satu uji T, satu sampel pada program SPSS. Di sini sudah tersedia data sampel. Kemudian kita pilih analyze, kita klik bagian compare means, dan kita klik quant sampel t-test. Setelah itu daya tahan lampu kita masukkan pada box test variabel S, dan pada test value-nya kita isi 4. Kemudian kita pilih option, kita bisa mencek dan kepercayaan persentase yang kita buat, yaitu sebanyak 95% dari data yang kita pilih tadi, tes value-nya 4. Kemudian oke. Di sini sudah tersedia 2 tabel hasil output dari data yang kita sajikan tadi. Kita bisa melihatnya pada tabel pertama, one sample statistics, jumlah n-nya atau jumlah data yang kita masukkan tadi ada 25 data, dan min-nya kita bisa melihat min-nya pada tabel 4,84. Setelah itu standard deviation nilainya 1,650 dan standard error min-nya 0,330. Setelah itu pada min-nya kita bisa melihat sesuai dengan definisi pada PPT tadi yang saya jelaskan, nilai min pada tabel itu 4,84, lebih besar dari tes value-nya yang kita buat tadi, yaitu 4. Artinya sesuai definisi kriteria pengambilan keputusannya, maka hanya dapat diterima. Kemudian pada tabel kedua, one sample test. Yang pertama, pada daya tahan lampu nilai T-nya ada sama dengan 2,545. 2,545 ini kita dapat sesuai dengan rumus yang di PowerPoint tadi, yaitu T hitung sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N. DF-nya kita dapat menjadi 24 karena jumlah nilai data dikurang 1. Data keseluruhan tadi ada 25 dikurang 1 sama dengan 24. Pada signifikannya didapat 0,18. Artinya tidak dapat diterima. Artinya datanya tidak normal karena sesuai kesepakatan normalitas adalah di nilai di atas 0,05 data tersebut normal, sedangkan pada signifikansi pada data kita ini adalah 0,18. Pada min difference-nya 0,84. Ini sesuai yang kita tulis tadi, test value-nya sama dengan 4. Sekian hasil penjelasan terkait praktek di SPS yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.